Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Hermalia Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul pengujian hipotesis. Definisi pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah jenis analisis statistik di mana Anda menguji asumsi Anda tentang parameter populasi. Ini digunakan untuk memperkirakan hubungan antara dua variabel statistik. Hipotesis memainkan peran kunci dalam proses ilmiah karena membantu mengarahkan penelitian, memandu pengumpulan data, dan memfasilitasi analisis yang sistem untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hipotesis digolongkan menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis yang menyatukan hipotesis H0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, atau tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel. Tidak ada yang terjadi, itulah mengapa disebut nol. Yang kedua, hipotesis HA. Kebalikan dari hipotesis H0, yaitu menyatukan bahwa terdapat perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel. Hipotesis ini juga disebut dengan hipotesis ilmiah. Tujuan uji hipotesis. Adapun tujuan hipotesis penelitian, di mana tujuan ini seringkali dijadikan landasan di antara yang pertama sebagai penjelasan sementara terhadap gejala. Yang kedua, memberikan pernyataan hubungan yang bisa diuji. Yang ketiga, melahirkan penemuan ilmu murni atau ilmu baru. Yang keempat, memberikan kerangka laporan penelitian. Yang kelima, memberikan arahan penelitian. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, perumusan hipotesis. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis yang akan diuji berdasarkan teori dan observasi awal. Yang kedua, pengumpulan data. Selanjutnya, data yang relevan dengan hipotesis harus dikumpulkan secara sistematis dan akurat. Yang ketiga, pemilihan metode statistik. Setelah itu, penelitian harus memilih metode statistik yang tepat untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Selanjutnya, ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, harus menyatakan hubungan. Yang kedua, harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, harus dapat diuji. Yang kelima, harus sederhana. Yang keenam, harus dapat menerangkan fakta. Jenis-jenis pengujian hipotesis. Yang pertama, berdasarkan parameter. Pengujian hipotesis rata-rata yaitu hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan pada informasi sampelnya. Yang kedua, pengujian hipotesis tentang proporsi, yaitu pengujian hipotesis mengenai populasi yang didasarkan pada informasi sampelnya. Yang kedua, berdasarkan jumlah sampel. Pengujian hipotesis sampel besar, yaitu pengujian hipotesis di mana sampelnya yang digunakan berjumlah 30 atau di atas 30. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan jenis distribusinya. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z, distribusi T atau student, distribusi F, distribusi X2. Implikasi hasil pengujian hipotesis. Yang pertama, wawasan baru. Hasil pengujian hipotesis dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena atau masalah. Ini dapat mengarahkan pada wawasan yang baru dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua, arah penelitian.
Temuan dari pengujian hipotesis dapat menunjukkan arah yang baru untuk penelitian di masa depan. Yang ketiga, strategi intervensi. Hasil pengujian hipotesis dapat membantu mengidentifikasi strategi intervensi yang paling efektif untuk mengatasi masalah. Kesimpulannya, pengujian hipotesis merupakan langkah kritis dalam proses penelitian ilmiah. Hal ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi kebenaran suatu dugaan dan memberikan kesimpulan itu yang valid. Hasil pengujian hipotesis dapat memberikan wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang, dari pengambilan keputusan bisnis hingga pembuatan kebijakan publik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.